Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini bersama Bapak Ganda Patmo Asmolo. Beliau adalah Direktur PT Ratindo Utama. Kita akan membahas bagaimana building international trust through quality and service excellence. Bagaimana PT Ratindo Utama bisa memasuki dan bisa menjual produknya ke pasar internasional. Di Asia ada Jepang, ada Korea, kemudian ada China, kemudian bukan hanya di Asia, tapi saat ini berdasarkan diskusi dengan Pak Ganda dan chit-chat ya dengan beliau, saat ini sudah sampai ke pasarnya, sudah tembus ke pasar Eropa dan Amerika ya Pak ya? Amerika belum. Amerika belum, Eropa ya, dari Eropa, Asia dan Eropa. Luar biasa, perusahaan yang bisa konsisten melayani pasar internasional. Dan kita akan diskusi banyak dengan Pak Ganda. Kebetulan ini sahabat Tribuners, Pak Ganda baru bersama tim mengikuti sebuah event internasional ya Pak Ganda ya, Interzoom di Cologne, Germany ya, di Germany. PT Ratindo Utama ini berhasil terpilih menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang ikut mengikuti pameran internasional Interzoom di Cologne, Germany. Nah, kita akan chit-chat dan diskusi banyak bersama Pak Ganda bagaimana meraih kepercayaan internasional sehingga konsisten di dalam ekspor dan memasarkan marketnya ke internasional. Dan bagaimana juga nanti kita akan diskusi banyak bagaimana maintain semua ini baik dari segi SDM maupun quality. Pak Ganda, apa kabarnya? Kabar baik, terima kasih Pak Senjet. Ya. Bagaimana setelah pulang dari Germany? Pameran ya Pak ya? Ya, benar. Jadi kami PT Ratindo ini sebenarnya sih selama 15 tahun terakhir ini ekspornya ke negara Jepang. Ya. Namun kita ekspansinya ke market Eropa baru setahun terakhir ini. Iya. Ya, jadi kebetulan kami terpilih dari Kementerian Perdagangan untuk join sebagai salah satu dari 6 perusahaan dari Indonesia untuk bergabung ke Indonesian Pavilion di acara pameran Interzoom 2023 di Cologne, Jerman. Luar biasa. Ya, jadi ini sebenarnya Interzoom yang pertama kali setelah pandemik. Ya. Sebelum pandemi sudah sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga ya? Iya, sebenarnya sudah rutin dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi seharusnya sih 2 tahun yang lalu juga ada Interzoom, namun itu karena pandemik itu di-cancel ya, tidak jadi. Jadi inilah pertama kalinya. Luar biasa. Nah ini Pak Ganda, tentunya pameran di sekelas internasional di Germany itu kan bukan hal yang mudah ya. Harus banyak persiapan dari segi infrastruktur, dari segi company profile, dan kemudian konsistensi quality. Meraih kepercayaan masyarakat internasional itu bukan hal yang mudah. Apa yang menjadi concern dari perusahaan? Nah, pertama tentang mutu itu tetap harus dijaga. Itu benar Pak Sine tadi bilang ya. Quality standard, service excellence, itu benar. Jadi sebenarnya selama 15 tahun terakhir ini kan kita udah fokus ke market Jepang. Dikenal sebenarnya market Jepang itu salah satu yang kualitinya paling stringent gitu. Jadi kalau begitu boleh dibilang selama 15 tahun ini kita sudah persiapan. Ujiannya di market Jepang ini ya Pak Ganda ya? Ya, karena market Jepang dengan quality bisa ekspor ke negara tujuan Jepang itu bukan hal yang mudah. Karena dari segi quality, konsisten itu sangat menjadi perhatian utama ya dari buyer dari perusahaan Jepang ya Pak ya? Ya benar. Dan ini tentunya ada internal proses produksi yang bagus. Bagaimana menjaga hal ini semuanya Pak Ganda? Nomor satu sih human-nya itu sangat penting ya. SOP-nya tetap kita harus jaga. Jadi sebenarnya melatih pekerja inilah, dan kita men-set standarisasi ini susahnya adalah harus menjaganya setiap hari. Jadi ini bukan sesuatu yang kita tulis di kertas, kita bagikan ke pekerja dan selesai di situ. Tidak, ini butuh pengawasan terus-menerus setiap hari. Luar biasa. Ya. Jadi sahabat Tribuners, memang kita tahu bahwa kalau
untuk menjaga konsistensi quality ya, itu menjadi hal yang penting ya. Jika perusahaan ingin ekspor atau menjual produknya ke pasar internasional, karena internasional selalu mengharapkan komitmen di dalam dua ya Pak ya, delivery on time yes. dan quality yang konsisten sesuai dengan standar yang diminta. Kalau harga relatif ya Pak Ganda ya, harga relatif, ada harga ada barang ya. Iya. Kalau internasional bisa ekspor juga harga biasanya dapat harga yang bagus juga ya. Benar. Harga yang bagus. Nah, tadi sahabat Tribuners, ini sebuah proses yang rumit, tetapi kalau dijalankan secara konsisten maka akan memberikan dampak yang bagus ya. Sudah terbukti ini sahabat Tribuners, PT Ratindo Utama sudah memiliki pengalaman ekspor perkayuan ini ke pasar Jepang. Itu ada SPOS ya Pak ya, sama finger joint ya, laminating ya. Finger joint, kemudian finger joint laminating. Iya. Ya. Dan itu diekspor ke pasar Jepang selama 15 tahun, sahabat Tribuners. Kuncinya 2, delivery on time. Artinya kita harus preparing bahan baku yang bagus ya. Dan kemudian bukan bahan baku yang standar, tapi jumlah kuantitinya juga ya Pak Ganda ya. Benar. Jadi quality, quantity, delivery time. Delivery ya. Nah, kemudian standarisasi quality ya. Kepercayaan internasional ini dapat teraih apabila kita memberikan sebuah standar quality yang konsisten. Artinya bukan hari ini kita produksi bagus, kemudian nanti tiba-tiba silap, oke, sorry. Ya, tidak pernah ada kata sorry. Tapi bagaimana menciptakan konsistensi ini, ya. Menciptakan konsistensi ini supaya pasar internasional dapat teraih dengan baik. Bukan berarti strict juga ya, pasti ada toleransi sedikit. Namun sebagai perusahaan yang ekspor ke luar negeri harus mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan buyer dari luar negeri. Betul ya Pak Ganda ya? Benar, kita harus mengikuti spesifikasi dari buyer. Biasanya apa yang paling strict untuk pasar internasional nih Pak? Yang paling tidak boleh dan yang mandatori Pak dan harus diikuti? Nah, contohnya begini, kalau misalnya kayu karet ya, kita cerita di sini, produk kayu karet itu salah satunya yang sangat penting adalah harus ada melakukan treatment dengan vacuum pressure, dengan compound borak-borik. Nah, kalau treatment ini tidak dilakukan, ini akan sangat berbahaya karena nanti sampainya ke negara tujuan itu bisa diserang oleh hama, kalau terserang hama itu udah sangat fatal. Ini bisa berakibat semua kargo tersebut dimusnahkan. Karena itu udah introduce seperti semacam kita introduce pest baru ke environment-nya di negara tujuan. Umumnya kalau kejadian seperti ini fatal. Fatal ya. Jadi harus diikuti benar-benar harus diikuti standar quality-nya, ada vacuum, dan kemudian kalau untuk rubber wood ini harus ada vacuum dan ada borak-borik treatment ya, supaya nanti tidak terserang hama dan konsisten ya. Ya, kemudian lem yang digunakan itu juga harus memenuhi standar. Misalnya standar F4 star, free from aldehyde standard gitu. Dan itu artinya kuat dan memiliki standar yang kuat, rapi juga ya Pak ya. Dan ada tes ya, biasanya dari pihak buyer ada tesnya, kekuatan untuk jointnya. Ya, kalau untuk testingnya kita di internal juga ada. Di internal ada fasilitasnya. Jadi tes yang paling tinggi itu namanya JAS, boiling test. Jadi kita ada peralatannya di internal kita dan kita melakukan testing sendiri untuk tahu seberapa bagusnya kekuatan rekatan kita. Jadi supaya itu ada standarnya semua. Sebelum dikirim itu kita sudah tahu di internal ya Pak ya. Kita perlu batch testing. Batch testing supaya nanti yang dikirim itu sudah sesuai standar yang diminta oleh buyer ya. Kalau dikirim, kemudian ada masalah balik, biaya lebih tinggi lagi ya Pak Ganda. Nah, namun satu hal yang mungkin ya satu tips mungkin. Jadi walaupun buyer kami itu yang paling strict itu adalah yang Jepang, namun kami juga ada market lain misalnya Korea yang tidak se-strict Jepang. Namun proses produksi kami ini tetap mengikuti standarnya Jepang. Artinya sudah meletakkan standarisasi quality yang tinggi terhadap perusahaan ya Pak.
Benar. Yang saya bilang ini kan proses cara kerjanya. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita menerapkan boleh toleransi, oh ini sekarang kita lagi proses produksi yang Korea, boleh menggunakan cara kerja yang lebih tidak strict, nggak sesuai standar, itu nantinya akan merusak standar kita sendiri. Dan budaya kerja akan berubah. Budaya kerja jadi akan rusak. Jadi lebih baik diciptakan budaya kerja yang standar yang bisa masuk Jepang sehingga Korea menjadi mudah ya. Jadi itu. Sebenarnya kita bilang aset perusahaan itu apa? Mungkin banyak yang bilang mesin, ya, karyawan dan seterusnya. Tapi saya bilang SOP kerja, standarisasi kerja, pola kerja itu sebenarnya tanpa kita kerja itu aset juga. Kalau kita nggak jaga akan rusak itu. Iya, benar, sahabat Tribuners. Nah, Pak Ganda sudah cerita tentang standarisasi quality bisa masuk ke pasar Jepang ya. Pasar Jepang tidak mudah karena permintaan akan standarisasi quality dan konsistensi yang sangat tinggi. Karena Jepang kita tahu standarnya sangat sesuai dengan international standar. Bahkan mereka ada standar Japanese sendiri. Benar. Yang harus dipenuhi. Dan saat ini juga sudah memasuki ya Pak Ganda dan perusahaan sudah memasuki pasar Eropa ya Pak ya. Nah ini menarik ini, kita cerita kalau standar Jepang sudah tinggi, itu berarti kalau masuk Jepang sudah bisa masuk ke semua negara-negara di Asia ya. Dan bahkan Jepang juga sebenarnya setara. Apakah Jepang setara dengan standar quality yang di Eropa Pak Ganda? Ini bagaimana perbandingannya? Jadi ya anekdot lucu juga. Karena ada visitor yang dari Eropa, begitu kami ceritakan bahwa base-nya kami ini adalah kerja untuk market ke Jepang, mereka juga cerita, oh udah kerja Jepang gitu. Kemudian mereka misalnya tanya harga, mereka cek, oh oke, harganya memang sedikit lebih tinggi ya dari harga biasanya. Namun mereka bilang kalau Anda kerja Jepang ya memang wajar lah kayak gitu. Karena standarisasi Japan quality menjadi standar itu berarti memang kalau di internasional sudah dapat dikatakan adalah premiumnya ya quality ya Pak ya. Benar. Standar yang sudah yang tinggi ya untuk industri di perkayuan ini. Benar. Jadi quality spec-nya lebih stringent, ya namun mereka juga memang paham value-nya dan mereka memang pay sesuai value-nya. Ada standar, ada quality, ada harga ya Pak ya. Jadi pasar Eropa juga begitu kita memiliki standarisasi quality yang bagus, Eropa juga akan menghargai harga yang diproduksi oleh perusahaan di Indonesia juga ya. Artinya ada harga, ada barang. Pak Ganda, cerita sedikit pameran di Germany. Di Cologne ya. Bagaimana suasananya? Bayarnya banyak dan kemudian antusiasme pasar internasional banyak Pak. Siapa saja yang hadir di sana Pak? Nah, seperti tadi saya ceritain bahwa Interjum kali ini adalah Interjum yang pertama kali semenjak pandemik. Jadi banyak peserta lain yang mengatakan bahwa mereka sudah beberapa tahun ini kan mungkin lockdown. Jadi begitu ada pameran seperti ini, mereka sangat antusias untuk keluar untuk melihat sekarang pasar internasional seperti bagaimana. Dan ternyata memang banyak sekali visitor dari berbagai negara. Jadi bukan hanya dari Jerman saja, bukan hanya dari Eropa saja, dari Timur Tengah, dari India, dari China, dari Jepang. Jadi bahkan Amerika, Kanada, berarti, Argentina. Berarti ini semua negara di dunia ini terfokus kepada Interjum ini ya? Iya. Benar. Dari Israel juga datang. Tujuan mereka datang ke negara dunia itu, datang ke Interjum ini, fokus utama mereka apa ya Pak Ganda? Nah, pameran Interjum ini fokusnya itu adalah produk-produk atau materi-materi yang akan dibutuhkan untuk produksi furniture. Jadi produsen furniture ini di setiap negara pasti membutuhkan furniture. Jadi produsen furniture di masing-masing negara itu pasti perlu tahu ya apa sih sekarang materi atau bahan yang terbaru, hardware apa yang
dipasarkan saat ini. Jadi untuk melihat tren sekarang ini apa begitu. Bisa dikatakan Interjum ini adalah sebuah exhibition untuk informasi ya, situasi atau kondisi up to date mengenai industri perkayuan ya, baik itu spare part maupun sumber source perkayuan itu sendiri. Benar. Ya. Jadi untuk mendukung proses produksi di negara di seluruh dunia ya. Jadi misalnya mereka butuh kayu ini, bisa datang ke Interjum, bisa untuk melihat apakah sumber itu bisa ada sehingga dapat mensuplai kelangsungan hidup perusahaan dimanapun mereka berada ya, Eropa. Jadi kalau Anda adalah produsen furniture, ya. Ini merupakan kepentingan Anda untuk tahu di pasaran luar itu sebenarnya situasi source bahan baku, situasi mesin, situasi market demand, trennya itu seperti apa. Nah ini kepentingannya. Dan selain furniture juga construction industry juga hadir di situ. Seperti apa? Contoh misalnya construction industry, misalnya pintu, jendela, tangga, ya. Jadi yang bukan hanya furniture yang support ke industri konstruksi ya, pembangunan rumah, termasuk interior ya Pak ya. Interior juga ya, misalnya ada kontraktor atau developer yang ingin supply atau membuat interior ya, atau project interior, misalnya untuk wall paneling, flooring. Jadi semuanya dapat dilihat di sini, merupakan sumber informasi ya, untuk bisa mensuplai kebutuhan akan interior atau konstruksi tersebut, Pak Ganda. Benar. Selama pameran, apa yang paling berkesan, Pak Ganda? Nah, yang paling berkesan bahwa pengunjung ke Interjum ini sangat banyak dan sangat internasional sekali, dari semua negara datang. Ya. Dan saya bisa melihat walaupun mungkin saat ini kalau kita lihat di news dikabarkan di Jerman sedang resesi, inflasi dunia dan seterusnya, tapi kita bisa melihat bahwa banyak visitor ini masih punya optimisme bahwa semua ini akan berlalu gitu. Jadi kita ini sedang membangun network itu untuk persiapan saat market atau situasi ekonomi begitu berbalik arah. Ya, kita bisa siap siap menyambutnya untuk ekonomi yang lebih bagus ya. Ini adalah mungkin pemanasan ya, Pak Ganda. Benar. Pemanasan untuk melihat seluruh aspek bisnis, terutama di perkawinan di seluruh dunia, supply and demand seperti apa. Begitu ekonomi recover setelah pandemi ini mulai lancar kembali, world supply chains ya. Maka perusahaan-perusahaan ini sudah siap untuk melayani market dunia ya. Benar. Dan hal kedua, kita melihat di Europe ini, terutama di negara-negara Eropa, kesadaran akan sustainability, maksudnya keberlanjutan ini sangat tinggi sekali. Seperti apa? Jadi, contohnya Pak, misalnya ke sustainability dari segi sumber atau lingkungannya? Benar. Jadi kali ini di European Union ada peraturan baru per Januari 2023. EUDR, European Union Deforestation Free Regulation. Jadi di dalam peraturan ini mencakup hal legalitas sumber kayu, sustainability yaitu keberlangsungan untuk sumber kayunya maupun terhadap lingkungan, bahkan satu lagi human rights issues gitu. Nah, jadi bagusnya adalah untuk kita yang produsen di Indonesia, kita memiliki sertifikasi SVLK, yang mana sertifikasi SVLK ini sudah memenuhi peraturan di EUDR ini. Nah, jadi ada antusiasme dari visitor di Eropa ini melihat, ternyata produk-produk kayu yang dari Indonesia ini yang sudah memenuhi sertifikasi SVLK ini bisa membantu mereka menyelesaikan masalah dengan peraturan baru ini, EUDR. Termasuk sustainability dari produk maupun sumbernya ya, Pak Gandai. Benar. Dan semua perusahaan di Indonesia harus wajib memiliki SVLK ini, Pak Gandai? Perusahaan yang ingin melakukan ekspor wajib mengikuti standarisasi SVLK ini. Oke.
Artinya PT Ratindo Utama sudah memiliki Sudah. sertifikat SVLK inilah ya sebagai Benar. persyaratan untuk ekspor ke pasar Eropa ya. Ya, dan tentunya untuk bisa mendapatkan sertifikat SVLK ini harus memenuhi tadi persyaratannya tadi semua. Sumber Keberlanjutan, yang bukan deforestasi, legal, kemudian legalnya, kemudian ya, termasuk human rights isunya seperti ketenaga kerjaan. iya, semua harus memenuhi Nah, standar yang K3. ada dicantumkan di dalam SVLK ini ya, Pak Ganda ya. Benar. Ini luar biasa. PT-RU Ratindo Utama sudah memiliki sertifikasi SVLK, artinya perusahaan ini sudah memiliki izin untuk bisa ekspor ke pasar Eropa yang merupakan standar yang terbaru dimulai dari Januari 2023 nih ya Pak Ganda ya. Ya. Bagaimana perasaan Pak Ganda setelah terpilih menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang ikut pameran internasional Interjum ini? Nah, ya, ada yang menarik. Jadi Ada kebanggaan atau kepuasan atau kerja keras ya, benar. selama ini terbayar dengan event tersebut, Pak? Ya, benar ada. Jadi yang menarik dari Sumatera Utara, sebenarnya bukan dari Sumatera, tapi dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini Ratindo Utama satu-satunya yang dari Pulau Sumatera, karena 5 perusahaan yang lainnya itu dari Jawa. Dan kemudian produk perkayuan yang dari kayu karet hanya Ratindo Utama yang memasarkannya ke situ, ya, yang ada present ke Interjum. Bahkan saya ada berkeliling ke hall-hall yang lain, saya lihat untuk jenis kayu karet pada saat Interjum 2023 ini hanya ada di booth-nya Indonesian Pavilion, Luar yaitu di biasa. Ratindo Utama. Dan Interjum ini disupport oleh pemerintah Indonesia ya. Benar, didukung oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan KBRI Berlin. Luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Kementerian Perdagangan Nah, dari kami sangat Ganda? ya, kami sangat apresiasi baik ke Kementerian Perdagangan, terutama di Dirjen Pengembangan Ekspor Manufaktur, ya, dan juga ke KBRI Berlin. Bahkan ke Pak Duta Besarnya juga datang untuk memberikan dukungan di hari kedua pada saat Interjum. Dan Pak Konsul Jenderal dari Frankfurt juga berkunjung di hari keempat Interjum. Luar biasa ya Pak Ganda. Artinya dengan dukungan yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, ini membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa produk-produk Indonesia pasti akan sukses untuk pasar internasional ke depannya ya. Harapan Pak Ganda terhadap event pameran ini setiap tahun? Event Interjum ini sebenarnya dilakukan Setiap tahun 2 ya? tahun sekali. 2 sih. tahun sekali ya. Ya. Setelah ada pameran mungkin penjajakan, perbaikan, baru nanti exhibition lagi ya, yang terbaru lagi ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, benar. Dan harapan Pak Ganda bagaimana? 2 tahun lagi akan ikut? Ya, harapan kami ya mungkin ya. Ya. Harapan kami sih dalam waktu dekat ini dengan banyaknya visitor yang mengontak kami dan sudah appointment untuk berkunjung. Jadi Bisa business terjadi relationship transaksi. ini sudah Bisa terjadi terjalin suatu dengan hubungan transaksi ya. ya, sudah terjalin dengan baik. Jadi mungkin kunjungan berikutnya ke Eropa itu saya harap sih mungkin berkunjung ke customer gitu. Oke. Selain Nah, pameran kalau- tapi berkunjung ke visit ke customer ya. Ya, ke user customer sehingga membangun hubungan lebih dekat dan memahami kebutuhan mereka lebih detail lagi ya. ya, dan sudah terjalin kerjasama dan menjaga kerjasama ini tetap semakin baik. Selama pameran 4 hari ya Pak Ganda ya. Ya, 4 hari. Visitor dari negara mana yang antusias atau mereka melihat rubber wood ini adalah sebuah kebutuhan mereka? Nah, Banyak dari kalau mana? Eropa atau bagaimana? kalau yang menurut saya paling antusiasme mungkin yang di Eropa. Eropa ya. Ya, kenapa begitu? Salah satunya karena concern mereka akan sustainability.
begitu saya ceritakan historinya kayu karet itu berada di Indonesia, mereka juga jadi tertarik. Banyak yang nggak tahu. Kayu karet ini sebenarnya pertama kali dibawa ke Indonesia itu di tahun 1800-an di zaman Belanda dulu. Oh, historinya. Ya. Jadi kalau kita bilang historinya ini sudah ratusan tahun ya, 200-an tahun. Sejarahnya perkebunan kayu karet di Indonesia. Jadi kalau kita bilang perkebunan kayu karet ini akan ada nggak sampai ke masa depannya? Saya yakin pasti tetap akan ada selama kita masih butuh produk dari karet seperti ban, sepatu. Jadi ini tetap akan berkelanjutan kalau perkebunan karet. Dan menariknya adalah karet adalah sumber bahan baku industri ban ya. Tentunya akan menjadi fokus, menjadi sebuah industri perkebunan yang akan selalu dijaga untuk kelangsungan dari pohon karetnya. Benar. Dan pohon karet ini sudah sampai waktunya pasti akan di replanting ya. Benar. Selagi masih produktif untuk kebutuhan karet, setelah replanting akan digunakan oleh industri perkayuan. Dan sudah cukup umurnya ya Pak Ganda ya. Benar. Ini jadi, menarik. Ada siklus yang sangat bagus sekali di sini ya. Benar. Jadi bisa saya tambahkan bahwa pohon karet itu umumnya sampai umur 20 tahun atau 25 tahun masih akan produktif. Produktif dalam pengertian getah karetnya itu masih ekonomis untuk dideres. Namun kalau ternyata sudah cukup tua sehingga hasil getahnya sudah terlalu sedikit, nggak ekonomis lagi, biasanya akan dilakukan replanting. Jadi akan ditebang dan diganti dengan pohon bibit baru dan replanting kembali. Jadi siklus ini akan berjalan terus-menerus. Dan pada saat proses replanting ini, artinya produktivitas karetnya sudah menurun ya, bahan baku karetnya sudah mulai, getah karetnya sudah mulai sedikit ya. Ada impact terhadap quality pohon itu sendiri Pak? Misalnya semakin rapuh? Tidak, sebenarnya sih justru suatu pohon itu kalau sudah semakin tua, semakin padat dia. Biasanya density-nya justru juga semakin tinggi. Dan inilah yang dibutuhkan ya? Benar. Jadi ini boleh saya bilang mutualisme simbolisme ya. Yeah. Jadi dari petaninya itu sendiri juga ingin tanam kalau bisa selama mungkin 20-25 tahun. Dan untuk pekerja industri juga kalau kayunya terlalu muda, kualitasnya juga masih belum bagus sih. Jadi ya kurang padat win-win ya. Lah ya. Win-win solusi ya. Jadi ada sebuah proses sudah cukup tua, sangat bagus untuk industri perkayuan ya sahabat Tribuners ya. Dan sangat cocok itu nanti akan disuplai ke industri perkayuan, tetapi masih produktif, getah karet masih banyak, itu akan disuplai ke industri untuk industri otomotif seperti ban dan kebutuhan karet lainnya. Sarung tangan juga menggunakan karet ya Pak Ganda ya. Benar. Jadi ini pohon karet ini adalah pohon yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Oleh karena itu saya yakin ini akan sustainable kedepannya ya. Ya. Dan begitu Bapak ceritakan sama buyer atau calon buyer dari Eropa, mereka antusiasme. Benar. Juga saya tambahin begini ya, pohon karet ini kan selama hidup siklusnya itu 20-25 tahun tersebut, mereka sudah dengan aktif menyerap karbon dari udara. Jadi badannya itu sudah mengandung semua karbon dioksida yang dari udara tersebut. Setelah tua kita tebang, inilah yang kita jadikan panel-panel kita yang nantinya akan Anda jadikan furniture. Jadi karbon ini bagusnya simpan di rumah, jangan dibalikkan ke udara lagi ya. Untuk combat yang namanya sekarang global warming. Ya, sekarang kan dikatakan bahwa di Eropa ini mereka sangat kontrol namanya karbon. Iya. Ya. Jadi carbon neutral, net carbon release. Pohon karet ini luar biasa ya, Pak Ganda ya. Luar biasa menyerap karbon dioksida, kemudian dia bisa mengeluarkan getahnya untuk kehidupan manusia, dan di akhir tuanya
bisa jadikan furniture. Jadikan furniture. Sungguh mulia pohon karet ini ya. Benar. Ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ini sebuah pohon yang multifungsi dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Setelah mendengar, antusiasme dari Eropa sangat tinggi ya, Pak Ganda ya? Ya, benar, sangat tinggi. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa sertifikasi SVLK kita ini bisa memenuhi kebutuhan EUDR mereka. Oke. Pak Ganda, kalau cerita konsumsi perkayuan di Eropa saat ini didominasi oleh jenis kayu apa? Nah, ini sebenarnya hal yang menarik. Karena sebelum terjadinya saat ini mungkin sahabat-sahabat Tribun juga tahu bahwa di Eropa sedang terjadi perang Rusia dengan Ukraina, dan dari Uni Eropa itu melakukan embargo trading dengan Rusia. Jadi sebelumnya itu Eropa banyak bergantung kepada sumber-sumber alam yang berasal dari Rusia, termasuk kayu dari Rusia. Namun karena ada pelarangan trade ini, mereka harus mencari penggantinya. Jadi inilah kenapa terjadi antusiasme dari Eropa untuk mencari jenis-jenis kayu alternatif. Dan kayu karet ini menjadi salah satu apa yang mereka mau cari. Begitu, sebelumnya jenis kayu apa yang paling banyak dominan di Eropa, Pak? Kalau jenis menurut kayu yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan ya. Yang mendominasi sebelumnya itu kayu birch dari Eastern Europe. Dia seperti apa? Pinus ya, Pak Ganda? Tidak, sebenarnya dari segi warna dia boleh dibilang rada mirip dengan kayu karet. Oke. Ya, sedikit abu sedikit dibanding kayu karet. Density-nya itu, berat jenisnya itu mirip. Lebih ringan 100 kilo dari kayu karet, tapi nggak terlalu jauh karena hanya beda 100 lebih density kilo. Lebih padat, lebih bagus dong. Iya, benar. Jadi bisa lebih kuat ya. Density kalau tinggi biasanya lebih kuat ya. Lebih keras, biasanya lebih berat, ya, dan lebih kuat. Dan lebih tahan untuk konstruksi ya. Ya, benar. Jadi load bearing lebih bisa. Luar biasa ini ya, pohon karet. Mudah-mudahan pohon karet rubber wood ini akan menjadi andalan Indonesia ya untuk pasar Eropa. Benar, itu juga salah satu reasonnya dari Kementerian Perdagangan ya, kami yang dipilih begitu untuk merepresentasikan Indonesian Pavilion. Mantap, maju terus untuk Ratindo Utama, Pak Ganda. Terima kasih. Setelah mengikuti pameran ini, Pak, ini support benar-benar dari pemerintah Indonesia untuk industri perkayuan ya, bisa benar support dari pameran di Jerman itu bukan hal yang mudah, karena bisa di sana adalah mengumpulkan seluruh buyer atau industri dari perkayuan di seluruh dunia ya, untuk bisa melihat perkembangan industri perkayuan seperti apa, termasuk sumber kayu dan regulasi untuk Eropa, dan tentunya ada Uni Eropa yang membuat regulasinya harus sertifikasi SVLK dan tidak boleh deforestasi, dan harus sustainability juga harus menjadi human rights ya, termasuk bagaimana bisa menurunkan emisi karbon ya, dunia ini ya, tidak asal tebang, artinya dapat tidak merusak lingkungan dengan tidak mengambil kayu sehingga terjadi ketidakseimbangan atau meningkatkan karbon ini di udara lagi, mengurangi global warming tadi. Nah, ini harapan kedepannya dari PT Ratindo Utama, Pak. Ya, harapan kedepannya adalah visi dan harapan kedepannya. Ya, harapan kedepan kaminya ini misi trade show ini ke Eropa ini membuahkan hasil dengan menambah market lebih banyak ke Eropa lagi ya, selain market tradisional kami yang dari Jepang. Dan masyarakat internasional lebih banyak mengenal kayu karet dari Indonesia. Ya, sehingga ekonomi Indonesia pun secara nasional juga akan tumbuh lebih baik lagi. Karena ada devisa ekspor yang dihasilkan ya, karena ekspornya itu ya. Nah, Pak Ganda, maju terus dan sukses selalu untuk PT Ratindo Utama. Ya, ini sebuah luar biasa ya pencapaian ya, dapat menjadi wakil Indonesia untuk pameran di Cologne, ya, di Interjum, Germany. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari
perjalanan berikutnya, untuk kesuksesan perusahaan ke depannya ya. Semoga perusahaan menjadi pilihan utama buyer dari Eropa, khusus untuk rubber wood, dan bukan hanya pilihan, tetapi konsisten ke depannya ya Pak Ganda ya. Benar. Nah, sebagai penutup Pak Ganda, berarti kesimpulannya ada 2 ya Pak Ganda ya, untuk bisa masuk di pasar internasional dengan pengalaman 15 tahun di pasar Jepang, dan saat ini mulai tahun lalu sudah mulai masuk ke Europe market, sehingga menjadi pilihan atau menjadi apa ya Pak Ganda ya, ini menjadi perusahaan-perusahaan yang dipercaya oleh perusahaan Eropa ya. Ada 2 ya Pak Ganda ya. Pertama quality, yang kedua adalah service excellence ya, melayani konsistensi di pelayanannya. Inilah yang diciptakan terus menerus oleh perusahaan ya. Karena meraih pasar internasional tidak mudah ya. Benar. Jadi trust itu adalah aset juga yang harus dijaga. Sahabat Tribuners, building trust, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau seketika ya. Hari ini kita ingin membentuk atau mendapatkan trust, kepercayaan internasional, itu adalah perjalanan panjang. Seperti hari ini, perjalanan panjang dari PT Ratindo Utama, mendapatkan kepercayaan dari customer. 15 tahun melayani pasar Jepang, merupakan standarisasi quality yang tinggi. Akhirnya diterima di pasar Eropa, dan sampai saat ini juga fokus di dalam melayani pasar Eropa ya tentunya ya. Nah, building trust bukan seketika, tapi untuk jangka waktu yang lama. Kuncinya apa Pak? Konsisten. Konsistensi, menjaga kualitas tadi, konsistensi ya. Jadi tadi juga produknya boleh grade A, grade B, namun cara kerjanya tetap harus grade A. Luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, konsistensi, komitmen menjaga quality, dan cara kerja, budaya kerja harus grade A. Supaya memiliki budaya kerja untuk melayani customer grade A dan dapat dipercaya oleh pasar internasional. Sebagai penutup Pak Ganda, apa yang ingin Pak Ganda sampaikan kepada sahabat Tribuners yang ingin ekspor barangnya ke luar negeri? Ya, sahabat Tribuners, boleh saya bilang ini adalah journey, maksud saya journey perjalanan ya. Tadi Pak Chin ada cerita bahwa untuk mendapatkan trust itu tidak bisa dilakukan dengan satu kali. Ini harus dilakukan berulang-ulang, konsisten, terus-menerus. Tidak akan tercapai ini bukan sesuatu yang akan tercapai dalam satu hari. Jadi kita harus tetap disiplin, kita tetap harus giat, tekun, jalanin terus. Terima kasih Pak Ganda sudah sharing banyak. Ini ilmu semua bagi kita semua. Maju terus ya, sukses selalu untuk Pak Ganda beserta jajaran manajemen dan tentunya PT Ratindo Utama ya. Ratindo Utama terus melayani pasar internasional, menciptakan devisa bagi Indonesia, dan menjadi perusahaan-perusahaan yang terpercaya dan semakin dipercaya untuk internasional ke depannya. Terima kasih sudah hadir di studio untuk sharing untuk sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Ganda sekali lagi, thank you. Terima kasih Pak Senjat. Ya, kepada sahabat Tribuners, terima kasih. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Pak Ganda dari PT Ratindo Utama ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, dan sampai jumpa episode Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk sahabat Tribuners setiap Jumat jam 10 pagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa lagi.